Baiklah Ananda semuanya, sekarang kita mau melanjutkan bentuk persamaan eksponensial yang keenam. Dan ini bentuk persamaan eksponensial yang terakhir ya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita perhatikan. Bentuknya adalah A dikali A pangkat fx dipangkatkan 2 tambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Di mana A ini adalah basis dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan A ini adalah koefisien, maka dia tidak boleh sama dengan 0. Dengan A, B, C itu adalah elemen bilangan real. Oke. Itu syarat yang harus dipenuhi dari bentuk persamaan yang keenam. Nah, bagaimana bentuk penyelesaiannya? Jika bentuk persamaannya adalah A dikali A berpangkat fx pangkat 2 tambah B dikali A berpangkat fx tambah C sama dengan 0, maka penyelesaian bentuk ini dengan cara pemisalan. Yaitu kita misalkan Y sama dengan A berpangkat fx. Nah, artinya A berpangkat fx ini kita misalkan Y ya. Jadi bentuk persamaan yang awalnya seperti ini ya, maka akan berubah menjadi bentuk persamaan baru, yaitu A Y pangkat 2 tambah B Y tambah C sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat dengan syarat diskriminan lebih dari 0 atau diskriminan sama dengan 0, itu bisa kita cari apa? Akar-akarnya. Sedangkan diskriminan kurang dari 0 itu tidak memiliki akar ya, atau tidak mempunyai penyelesaian. Berarti nanti bisa kita faktorkan ya, jika diskriminannya lebih dari 0 atau diskriminannya sama dengan 0. Maka bisa kita peroleh nilai Y-nya sama dengan berapa misalnya ya, atau diperoleh Y-nya sama dengan suatu bilangan. Berarti kita sudah menemukan nilai Y-nya. Yang kita butuhkan adalah nilai X. Kita mau mencari himpunan nilai X-nya. Berarti kita rubah lagi bentuk Y sama dengan A pangkat fx ke bentuk X. Berarti Y itu apa? Y itu adalah A berpangkat fx sama dengan atau A berpangkat fx. Ini juga kita rubah ke bentuk awalnya ya, yang kita misalkan di awal. Berarti ini kan menjadi bentuk persamaan eksponensial. Bisa kita peroleh X-nya atau X yang kedua berapa ya. Lalu kita himpun penyelesaiannya apa? X yang memenuhi. Oke? Paham ya? Ini langkah-langkah yang harus kita kerjakan. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, kita perhatikan 3 pangkat 2x dikurang 4 dikali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Oke, artinya kita mau mencari himpunan nilai X yang memenuhi persamaan ini. Oke, kita jawab. Bentuk persamaan 3 pangkat 2X dikurang 4 dikali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Oke, bentuk persamaan ini dengan suku 3 pangkat 2X bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Ya, kenapa? Berdasarkan sifat A berpangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, ini sifat eksponensial ya. Masih ingat ya sifat eksponensial yang seperti ini? Nah, jika bentuk 3 pangkat 2X itu sama artinya 3 pangkat 2 berpangkat X. Karena 2 kali X itu 2X. Atau 3 pangkat 2X ini bisa kita tulis menjadi 3 pangkat X pangkat 2. Karena X dikali 2 itu sama dengan 2X juga. Penulisan saya berbeda. Tapi definisinya sama, artinya sama. Oke? Berarti 3 pangkat 2X bisa kita tulis 3 pangkat X berpangkat 2. Dikurang 4
dikali 3 pangkat X tambah 3 sama dengan 0. Baik, di sini cara untuk menyelesaikannya dengan pemisalan. Apa yang kita misalkan? Yaitu 3 pangkat X kita misalkan dengan Y atau suatu variabel lain selain X ya. Z boleh, K boleh, yang penting tidak X. Kenapa kita misalkan 3 pangkat X sama dengan Y? Untuk mengubah bentuk persamaan ini menjadi bentuk persamaan kuadrat, supaya bisa kita cari nilai X-nya nantinya. Baik, yang kita misalkan itu adalah bentuk eksponensial yang memuat variabel X. Itu ya, itu yang kita misalkan dengan Y. Berarti bentuk persamaan ini akan berubah menjadi bentuk persamaan baru, yaitu apa? Y kuadrat dikurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Karena 3 pangkat X ini tadi Y ya, ini juga Y. Berarti berubah bentuknya Y pangkat 2 dikurang 4Y tambah 3 sama dengan 0. Dan ini adalah persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat dengan diskriminan lebih dari 0 atau diskriminan sama dengan 0, ini mempunyai akar-akarnya ya, atau bisa kita cari akar-akarnya. Tetapi kalau diskriminannya kurang dari 0 atau negatif, ini tidak memiliki akar real. Memiliki akar. Artinya tidak memiliki nilai X atau penyelesaian. Kita perhatikan, ini bisa dicari sendiri ya, ini diskriminannya lebih dari 0 ya, persamaan kuadrat ini. Bisa kita cari faktornya. Nah, faktornya adalah Y dikurang 1, Y dikurang 3. Masih ingat ya cara memfaktorkan persamaan kuadrat? Baik, Y kurang 1 sama dengan 0, atau Y dikurang 3 sama dengan 0. Diperoleh Y sama dengan 1, atau diperoleh Y sama dengan 3. Nah, ini kan masih nilai Y yang kita peroleh. Yang kita butuhkan adalah nilai X yang memenuhi persamaan ini. Berarti, tadi kan sebelumnya kita memisalkan 3 pangkat X itu Y. Maka Y ini kita rubah lagi ke bentuk X, yaitu 3 pangkat X. Y itu 3 pangkat X sama dengan 1, atau Y ini juga 3 pangkat X sama dengan 3. Perhatikan bentuk persamaan ini. Ini kan bentuk persamaan bentuk umum yang pertama. Lalu kita samakan basisnya terlebih dahulu. 3 pangkat X berarti 1, 3 pangkat 0. Nah, basisnya sudah sama, maka apa? Kita selesaikan pangkatnya. X sama dengan 0. Atau, nah, 3 pangkat X, ini artinya kan 3 pangkat 1. Basis sudah sama, berarti kita selesaikan pangkatnya itu X sama dengan 1. Diperolehlah nilai X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Lalu kita himpun penyelesaiannya, yaitu 0, 1. Nah, inilah himpunan penyelesaian atau nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial contoh pertama. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu 2 pangkat 2X tambah 1 ditambah 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita coba jawab ya. Baik, bentuk persamaan eksponensial ini dengan suku 2 pangkat 2X tambah 1 ya. Bentuk ini bisa kita rubah ya, penulisannya berdasarkan sifat apa? Sifat eksponensial, yaitu A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Masih ingat ya sifat eksponensial ini? Artinya, bentuk 2 pangkat 2X tambah 1 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 berdasarkan sifat eksponensial ini. Berarti 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, kita perhatikan bentuk eksponensial ini. Berdasarkan sifat A berpangkat M
berpangkat n, maka A pangkat M kali N. Nah, sama dengan contoh yang pertama ya. Artinya 2 pangkat 2X bisa kita tulis menjadi 2 pangkat X berpangkat 2. Karena X kali 2 ya 2X. Ya, sama ya definisinya. Berarti bisa kita tulis menjadi 2 pangkat X berpangkat 2 dikali 2 pangkat 1, 2 tambah 2 pangkat X kurang 3 sama dengan 0. Oke. Di sini baru kita misalkan. Oke, apa yang kita misalkan? Bentuk eksponensial yang memuat variabel X. Berarti 2 pangkat X ini. Ya. 2 pangkat X kita misalkan Y. Oke. Berarti ini Y dan ini juga Y. Maka diperoleh persamaan baru, yaitu apa? Y kuadrat dikali 2 ditambah Y kurang 3 sama dengan 0. Y kuadrat kali 2 diperoleh 2Y kuadrat tambah Y kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Ya. Nah, persamaan kuadrat bisa kita cari apa? Akar-akarnya dengan syarat diskriminannya lebih dari 0 atau sama dengan 0. Tapi jika diperoleh diskriminannya kurang dari 0, maka ini tidak ada akarnya ya. Tidak ada akar. Oke. Berarti silahkan dicek sendiri ya. Dan diperoleh nanti ini diskriminannya lebih dari 0. Kalau diskriminannya lebih dari 0, berarti persamaan kuadrat ini bisa kita peroleh akar-akarnya. Oke, kita selesaikan ya. Kita faktorkan untuk mencari akar-akarnya atau mencari nilai Y-nya. Faktornya adalah 2Y tambah 3, Y kurang 1. Oke. 2Y tambah 3 sama dengan 0, atau Y kurang 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan min 3, peroleh Y sama dengan min 3 per 2. Atau diperoleh Y sama dengan 1. Berarti ada 2 nilai Y yang kita peroleh. Nah, ini masih nilai Y ya. Yang kita butuhkan adalah nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial. Ya, yang ini. Nah, berapa sih nilai X yang memenuhi persamaan tersebut? Berarti sebelumnya kita misalkan Y itu apa? Y itu adalah 2 pangkat X. Ingat ya. Berarti kita rubah lagi. Y ini ke bentuk 2 pangkat X. Oke, kita coba. Y tadi apa? 2 pangkat X sama dengan 3 per 2, min 3 per 2. Atau 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, ini kan bentuk persamaan eksponensial. Ini juga bentuk persamaan eksponensial. 2 pangkat X sama dengan min 3 per 2. Ada nggak nilai X yang memenuhi? Nah, kalau kita perhatikan, di sini bentuk persamaan ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Berapa sih nilai X jika kita 2 pangkat X itu sama dengan min 3 per 2? Tidak ada ya. Artinya tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke. 2 pangkat X sama dengan 1. Nah, ini bagaimana? Ini kan bentuk persamaan eksponensial yang pertama. Kita samakan basisnya. 2 pangkat X sama dengan 1 itu apa? 2 pangkat 0. Ya enggak? Nah, basis sudah sama. Ya. Kita perhatikan. Lalu kita kerjakan pangkatnya. X sama dengan 0. Nah, dan ini memenuhi. Lalu kita himpun penyelesaiannya. Karena kita sudah temukan nilai X yang memenuhi. X sama dengan 0. Lalu himpunannya adalah 0. Nah, inilah himpunan penyelesaian contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Oke. 2 pangkat 2X tambah 3. Oke, ditambah 2 pangkat X tambah 3 sama dengan 1 ditambah 2 pangkat X. Oke.
kita jawab ya. Nah, di sini bentuk persamaan eksponensial ini kita jadikan ke bentuk umumnya, yaitu sama dengan 0. Berarti 2 pangkat 2x tambah 3 tambah 2 pangkat x tambah 3, pindah ruaskan 1 menjadi negatif 1, pindah ruaskan 2 pangkat x menjadi negatif 2 pangkat x, ya, sama dengan 0. Oke. Berdasarkan sifat eksponensial, bentuk ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 3. Dan ini juga bisa kita tulis menjadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 dikurang 1 dikurang 2 pangkat x sama dengan 0. Oke. Berdasarkan sifat eksponensial, bentuk 2 pangkat 2x ini bisa kita tulis menjadi 2 pangkat x pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat x, 2 pangkat 3 itu 8, dikurang 1, dikurang 2 pangkat x sama dengan 0. Baik. Lalu kita misalkan, apa yang kita misalkan di sini? Yaitu bentuk eksponensial yang memuat variabel x, yaitu 2 pangkat x, itu misalkan y. Ya. Nah, ini kita misalkan y. Ya, 2 pangkat x itu kita misalkan y. Nah, seperti itu ya. Lalu, kalau kita misalkan dengan y, ya, maka diperoleh persamaan eksponensial yang baru, yaitu y kuadrat dikali 8 ditambah y dikali 8 dikurang 1 kurang y sama dengan 0. Oke. Y kuadrat dikali 8 berarti 8y kuadrat tambah 8y, oke, terdekatkan yang sejenis ya, kurang y kurang 1 sama dengan 0. 8y kuadrat ditambah berapa? 8y kurang y berarti 7y kurang 1 sama dengan 0. Ini bentuk persamaan kuadrat ya. Dan ini diskriminannya lebih dari 0. Silakan dicek sendiri. Bisa kita cari faktor-faktornya dan kita peroleh akarnya, yaitu y sama dengan nantinya. Dan faktornya adalah 8y ya dikurang 1y ditambah 1. Baik. 8y dikurang 1 sama dengan 0. Atau y tambah 1 sama dengan 0. Oke. Kita lanjutkan di sini ya. Berarti apa? 8y kurang 1 sama dengan 0 atau y tambah 1 sama dengan 0. Diperoleh 8y sama dengan 1, y sama dengan 1/8. Atau diperoleh y yang kedua, min 1. Nah, di sini diperoleh apa? Nilai y. Ya. Yang kita butuhkan adalah nilai x yang memenuhi persamaan eksponensial ini. Lalu, kita ingat bahwasanya sebelumnya kita misalkan 2 pangkat x itu adalah y ya. Nah, bentuk ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat x sama dengan 1/8. Atau, ini juga bisa kita rubah menjadi 2 pangkat x sama dengan min 1. Nah, ini kan bentuk persamaan eksponensial. Nah, kita samakan basisnya. 1/8 artinya 8 pangkat min 1. 2 pangkat x sama dengan, bisa kita jadikan 8 ini 2 pangkat 3. Pangkat min 1. 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat min 3. Basis sudah sama, lalu kita kerjakan pangkatnya x sama dengan min 3. Oke. Atau, oke, kita perhatikan 2 pangkat x sama dengan min 1. Ada nggak nilai x ketika 2 pangkat x itu sama dengan min 1? Nggak ada ya. Tidak ada nilai x yang membuat 2 pangkat x itu sama dengan min 1. Tidak ada. Berarti nilai x tidak ada yang memenuhi. Oke. Berarti yang memenuhi hanya x sama dengan min 3. Lalu kita himpun penyelesaiannya, yaitu min 3. Nah, inilah penyelesaian dari contoh yang ketiga. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran matematika metrik hari ini. Simak terus video selanjutnya mengenai pertidaksamaan eksponensial. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like, and share-nya ya.
Sampai jumpa di video selanjutnya.